Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ngaji berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis untuk membetulkan, mengimprove karakter kita sehari-hari sehingga menjadi seorang muslim yang baik. Pedoman kita dirangkum oleh Sayyid Abdullah Ibn Ali Al-Haddad dan kitab Shahihud Diniyah. Kita akan lanjutkan kajian kita. Hari ini kita fokus kepada pengembangan karakter yang terbaik. Baik, untuk itu kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga yang kita bahas diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi karakter kita menjadi karakter yang terbaik seorang muslim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat Habib Zainal Abidin Aidrus wa ila hadrat Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa sulihim wa furu'ihim jami'a sadatina wa ummatina anna Allah yaqdiru fil jannah wa yu'idu alaina bi barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa asrarihim wa naf'atihim wa karmatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau Sayyidina Ali disebut, maka kita menjawab karramallahu wajhah. Sebentar, ini suara dari mana ya? Saya cek dulu. Yang bocor. Oke. Oke. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berarti kalau Sayyidina Ali disebut kita suka berdoa karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Karena memang wajah beliau tidak pernah sujud kepada selain Allah. Mungkin kalau para sahabat yang lain pernah ngicipi ya, Sayyidina Umar pernah mencicipi menyembah selain Allah ya, zaman dulu, tapi bahkan pernah nyicipi, diriwayatkan menyicipi Allah. Bukan mencicipi Tuhan, intinya pernah bikin Tuhan dari roti, tapi sampai tengah jalan ternyata kok hidungnya kepanjangan, dicicipi, enak, habis makan, kok tangannya kepanjangan, dicicipi lagi, maklum lagi lapar, sehingga pernah makan Tuhan-Tuhanan. Ya zaman kuno itu kejadian, tapi Sayyidina Ali tidak pernah mencicipi menjadi orang yang musyrik. Jadi memang waktu Rasulullah diutus, Sayyidina Ali memang sangat muda memang. Jadi termasuk pemuda yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena itu wajah beliau disebut karramallahu wajhah. Kalau sahabat yang lain kita sebut radhiyallahu an. Kita lanjutkan. Inna lillahi fil ardi aniyatan. Innanya di depan. Inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ada subjek predikat. Subjeknya difathahkan. Apa subjeknya? Aniyatan. Lillahi fil ardi itu jar majrur bisa taruh di belakang itu. Inna aniyatan lillahi fil ardi, gitu kalau bahasa Indonesia. Baik, inna lillahi fil ardi aniyatan ala wahyal qulub. Sungguh di bumi ini ada suatu ruang yang disebut aniyatan, itu bejana sebetulnya. Tapi bejana yang dimaksud adalah sebuah ruangan di dalam bejana itu. Ala wahyal qulub, yaitu hati. Tahuilah itu milik Allah dan itu adalah hati. Ruang yang dimiliki tiap manusia berbeda-beda dan berarti hati yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dan saking luasnya ruangan itu sampai kita kadang nggak tahu sampai sejauh mana sih luasnya itu. Tiba-tiba kita sudah berada di Mekah. Tiba-tiba kita sudah berada di Surabaya. Tiba-tiba lagi kita berada di suatu alam yang gaib sekali. Tiba-tiba hati cepat sekali berubah. Nah, ruangannya itu memang punya panjang, lebar, dan tinggi. Kalau kita sebut saja 3 dimensi ya. X sumbu Y sumbu Z-nya itu tak hingga luasannya. Sehingga kemana-mana dia bisa cepat tiba-tiba sudah berada di mana. Itu adalah ruangan. Nah, karena itu kita mesti setting bagaimana agar ruangan ini
efektif, efisien, yang terbaik. Nah, fa khairuha menurut Sayyidina Ali yang terbaik adalah ada 3 dimensi yang mesti diperhatikan. Asfaha, aslabuha, arquha. Berarti kita harus membetulkan 3 dimensi ini harus dikuati. Sehingga vektor-vektor yang ada di situ semuanya itu punya besaran yang betul-betul bagus. Asfaha bersih, aslabuha tegas, wa arquha lunak. Gimana tuh penafsirannya? Summa fassara dzalika faqala Sayyidina Ali ternyata menafsirkan sendiri, maksudnya asfaha bersih itu fil yakin dalam hal keyakinannya, tidak tercampuri hal lain. Nanti kita bahas lebih detail. Aslabuha apanya yang tegas? Fiddini dalam memegang prinsip-prinsip agama, kejujuran, terus kebenaran, keadilan itu hak di dalam agama itu aslabuha sangat tegas, nggak bisa ditawar. Tapi wa arquha 'alal mu'minin lunak terhadap pergaulan sama-sama kaum mukminin. Dia lunak terhadap orang lain, lembut, tidak kasar gitu. Maklum ya, tadi karena 3 dimensi, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya, kadang-kadang hanya kuat pada sumbu X-nya, tidak kuat Y, tidak kuat Z-nya. Kadang-kadang kuat sumbu Y-nya, wah tegas dengan siapapun tegas. Tegas, tapi kok kasar? Nggak beres berarti. Ini sumbu Y-nya baik, tapi sumbu Z-nya ini rusak. Jadi harus diperhatikan 3-tiganya. Ya, kebanyakan manusia sih, kebanyakan punya 2. 1 nggak punya. Ya. Tapi ya ada juga yang punyanya cuma 1. Nah, tentu saja kita ingin punya 3-tiganya. Ya bersih, ya tegas, ya lembut. Kultu menurut Sayyid Abdullah Al-Haddad, ini diperjelas lagi ucapan Sayyidina Ali, wal yaqinu ibaratun an tamakunil imani minal qalbi wastila'i alaihi. Yakin itu didefinisikan sebagai keteguhan iman seseorang yang telah memenuhi hatinya. Teguh itu berarti kuat imannya, terus memenuhi hatinya. Semua relung hatinya itu dipenuhi dengan keimanan. Wa huwa tuma'ninah allati sa'alaha Ibrahim alaihissalam. Alaihissalam bahu kepada Tuhannya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keteguhan ini. Tumaknina itu ketenangan ya. Jadi kalau sholat itu tanpa tumaknina tidak sah. Sujud, rukuk itu harus pakai tumaknina. Iktidal pun perlu tumaknina. Kadang-kadang orang rukuknya ini dulu, terutama kalau terawihnya itu cepet-cepetan, cepet selesai itu biasanya kayak ayam notol jagung. Maka harus ada satu jeda untuk berhenti, namanya tumaknina. Nah, di sini bukan jeda untuk berhenti sekedar begitu, tapi hatinya memang tenang, stabil, tidak berosilasi. Wa huwa tumakninah allati sa'ala Ibrahim, dan itu yang diminta oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ma akhbaru anhu, tentang cerita yang ada di dalam ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 260. Nanti silakan dibuka khususnya tentang ayat ini. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi, yaitu apakah kamu belum percaya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, saya percaya ya Allah, namun agar hati saya makin tenang. Ini ayat lengkapnya saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala faqul arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Robbi, ya Allah, arini kaifa tuhil mauta. Perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Tentu saja Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah Ta'ala itu akan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Jadi nanti kalau seseorang sudah sampai ajalnya maka dia akan meninggal, tapi setelah itu nanti akan dihidupkan lagi. Cuman bagaimana ceritanya kok orang bisa hidup lagi? Sebenarnya sih ada jawaban yang paling gampang, yaitu sebelum manusia itu kan mati dulu juga, kemudian dihidupkan. Jadi kenapa nanti yang sudah mati bisa dihidupkan lagi, itu mudah menjawabnya karena kita pernah mengalaminya juga. Tapi di sini kita butuh bukti empiris. Nah, disinilah yang dimaksud dengan keyakinan tadi. Qala awalam tu'min, ditanya oleh Allah Ta'ala, apakah kamu belum percaya Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu saja saya percaya ya Allah, tapi agar hatiku mantap, tenang. Liyatma'inna qalbi. Ini yang kayaknya memang agak banyak dimiliki oleh umat Islam ya. Kita semua itu percaya
ke alam kubur percaya, tapi beneran. Lah kok kamu masih banyak ketawa? Itu alam kubur padahal banyak siksa. Siksa neraka beneran percaya? Percaya. Kok kamu nggak segera menghapus dosamu itu, nggak segera meminta maaf kepada Allah supaya terhapus dosanya? Padahal dosa itulah yang akan mengakibatkan seseorang akan dibersihkan dulu dosanya, tanda kutip dibersihkan ya, di neraka. Nah, berarti kayaknya percaya tapi belum 100%. Jadi itu yang disebut dengan yakin. Nah, yakin itu 100% percaya. Nah, yakin itu berujung kepada lihat wa inna qalbi, hati kita jadi tenang. Gitu. Al-yaqinu, al-iman kemudian disebutkan. Qala faqud arba'atan min at-thair, pada sejarah tersebut disebut akhirnya Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah untuk mengambil 4 ekor burung. Ada yang memaknai itu burung merak, burung elang, sama ayam, sama burung dara, itu dengan makna masing-masing itu ditafsir cukup banyak diterangkan. Tapi saya cukupkan di sini aja 4 ekor burung yang berbeda itu. Fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhun juz'a. Kemudian 4 ekor burung setelah dipotong dicincang. Cincang itu dipotong-potong dagingnya sampai kecil-kecil, terus dicampur. Dicampur itu diaduk. Sampai akhirnya mencampur 4-4-nya sampai tidak bisa dikenal lagi ini kira-kira yang mana karena bercampur jadi satu. Kemudian dipanggil masing-masing. Lalu cincanglah, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Nah, pencampuran itu dibagi jadi 4 gitu. Nah, asik juga ini. Taruh di 4 sudut bukit. Summa ja'ala 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah mereka. Ternyata setelah dipanggil datang itu burung itu. Hidup lagi. Nah, kayak gitu tuh nggak sulit bagi Allah. Ini asiknya para santri yang pernah ketemu kiai yang khos ya. Itu suka bertemu dengan yang agak aneh-aneh begini. Misalnya misalnya datang kepada seorang yai, kamu habis menikah ya? Kok tahu ya menikah? Saya menikah kok tahu? Oh, ini kadang-kadang kita diketemukan seperti itu menjadikan kita lihat ma'inna qalbi. Oh, Allah Ta'ala memberikan ilham ya, bisikan kepada beliau bahwa saya sudah menikah. Karena itu saya disuruh lebih berhati-hati dalam hal bersikap, bertindak. Ini adalah bagian dari lihat ma'inna qalbi. Kalau kita diberi seperti ini, kita wah bersyukur sekali. Ini alhamdulillah bagi para santri yang biasa ketemu kiainya, kadang-kadang seperti itu suka terjadi. Saya dulu pernah waktu zaman kuliah ya, sempat ada sedikit orang yang wah arogannya luar biasa. Terus saya tegur, sebenarnya tegur saya itu nggak kasar ya, tegur biasa. Cuman karena saking arogannya dia, tidak menerima teguran, tidak menerima masukan, marah orangnya itu, langsung marah. Waktu lagi khutbah, isi khutbahnya itu mencaci maki para ulama. Nggak tahu dia punya sakit apa, kayaknya galak banget itu. Nah, salah satu yang dihina itu adalah ya ulama besar kita lah itu. Dia habis-habisan di Jumatan itu. Itu zaman dulu tahun 2001 ya, 2000. Saya tanya setelah selesai khutbah, maaf Ustadz, bukannya itu gini. Langsung marah besar dia. Nah, saya dimarahi begitu ya. Ya sudah kalau nggak bisa dikasih tahu ya udah. Saya langsung pamitan gitu aja. Itu ternyata berapa bulan kemudian ketika saya berada di Surabaya, diingatkan oleh Habib Zain Al-Idrus. Waktu itu pas ngaji. Kalau sama orang bicaranya nggak begitu, gini bicaranya. Ingat nggak waktu itu kamu ketemu orang begini, kamu ngomong begini. Allah karim, saya sampai lupa, saya pernah ngomong begitu itu lupa. Terus beliau mengingatkan pada saat itu kamu begini. Iya, waktu itu sempat agak khawatir, maklum kan kayak gitu orang, Masya Allah, tega banget nih dalam fitnah ini itu dan kasar banget kalau bicara. Nah, saya ambil kesimpulan bahwa ketika saya mendapat revisi dari beliau, ternyata Habib Zain mendapatkan suatu informasi penting dari Allah SWT tentang waktu itu karakter saya ya, saya muda. Diingatkan supaya tidak gampang putus asa dan memberitahu seseorang dengan penuh kasih sayang. Jadi kadang-kadang kita yang memberitahu orang itu tidak karena kasih sayang, tapi karena jengkel. Nun sewu, hadirin ada nggak waktu menasihati anak ketika anak itu lagi nakal misalnya ya, ngasih taunya itu dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kejengkelan. Pernah bedakan nggak? Ya pernah. Nih, kalau misalnya lagi ngasih tahu tapi ngasih taunya sambil bentak, itu ada kejengkelan di situ terselip apa enggak kira-kira? Nah, ini beda dengan orang-orang yang bukan karena jengkel tapi karena sakno ya, kasihan itu. Kasihan. Karena kasihan maka membetulkannya itu dalam rangka memperbaiki, mengimprove, jangan sampai dia terjerumus atau sampai terluka. Ya gitu.
Ya, gampangnya ada anak kecil lagi lari-lari di tengah jalan, pada lagi hujan-hujan. Itu kan beda-beda itu karakternya bapak, ibu, atau teman. Beda-beda kan ya. Ya, kalau misalnya itu temennya misalnya, hei pulang kamu, kalau nggak pulang saya laporkan ibumu. Gitu kan. Nah, kalau bapak gimana? Pulang, awas kamu nggak pulang. Gitu. Tapi kalau orang tua yang perempuan gimana? Ibu? Nggak gitu, langsung datangi, langsung digandeng pulang. Ya emang cara-caranya berbeda-beda. Oke lah, dari yang saya sebutkan tadi itu ternyata ada sedikit lirma'inna qalbi yang muncul tiba-tiba di situ. Ya Allah, saya ini dibetulkan oleh Allah SWT. Lagi-lagi, saya ceritain lagi. Ya, waktu itu almarhum Habib Zain Al-Idrus waktu itu ngaji kitab Mukasyafatul Qulub. Setiap malam Jumat waktu itu saya selalu ikut Torekot Alawiyyin ya. Setelah berlangsung ya berapa tahun saya ikut ini malam Jumat, insya Allah saya tidak mau bolos kalau ada jadwalnya Torekot itu. Sehingga dimanapun saya berada di luar kota, saya usahakan setiap malam Jumat itu tidak pernah absen. Nah, hadirin juga demikian lah. Kalau bisa setiap Ahad ini ngaji kitab Nasha'ul Hidayah ini sebisa mungkin jangan absen. Kalau bisa kita tatap muka di Zoom maupun di forum yang lain, sebisa mungkin kita melakukannya secara kontinu, rutin. Apa istilahnya? Dawam, wirid ya. Nah, Alkisah waktu itu saya harus menghadiri MTQ nasional di Garut, yaitu di Jawa Barat, yaitu Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah. Iya, sebagai panitia, bukan sebagai qoriknya, saya nggak bisa qiraat. Dan juga bukan juga hafid, yang diadakan oleh Jamiatul Qurra wal Hufad, Ikatan Para Qori dan Penghafal Al-Quran. Karena saya jadi panitia, maka ya saya sibuk betulkan ini, betulkan form nilai dan sebagainya, sebagai anak muda ya, zaman kuliah dulu, S1, tahun 93 ya. Nah, ketika saya di tengah-tengah santainya, ketika pagi hari, subuh, saya bertemu sama salah satu ulama, yaitu Kiai Abdul Hamid Al-Habsyi dari Probolinggo. Beliau termasuk salah satu juri. Wah, alhamdulillah ada seorang yai bisa ketemu dengan mudah di sini. Beliau lagi istirahat atau lagi santai di depan pesantren. Saya sewani. Karena di situ kan penuh nih para kiai yang jadi juri nginep di pesantren Al-Musaddadiyah. Saya sebagai panitia juga ikut duduk di sana. Saya tanya beliau, "Sewu, yai, saya belum memanggil Habib karena semua ngambilnya yai. Ada apa?" Akhirnya ngobrol. Oke, senang ya kalau saya perkenalkan, saya ini mahasiswa ITS, jurusan saya informatika. Jadi saya punya ketertarikan kuat ini kitab tentang belajar kitab kuning. Saya ngaji kepada Habib Zain Al-Idrus. Habib Zain Al-Idrus. Rupanya beliau tidak kenal dengan Habib Zain Al-Idrus tempat saya mengaji ini kitab. Ternyata beliau langsung menyampaikan pesan kepada saya begini. Oke, bagus itu, tetap kuliahnya istilahnya itu dijaga prestasi kuliahnya dan seterusnya, nasihat seperti itu. Tapi jangan lupa nanti matur kepada Habib Zain supaya kamu juga diajari kitab Nasha'ul Hidayah. Di sini saya agak kurang adab dikit ya, tapi nggak terus kurang ajar enggak. Mohon maaf ya, nggak bisa. Saya itu kan santri, murid. Masa pengajian yang bersifat umum semua orang mendengarkan kitab itu tiba-tiba saya request sendiri supaya beliau ngajar kitab Nasha'ul Hidayah. Terus dia diem, terus kita ngobrol lain, terus saya pamitan. Hari itu insya Allah hari Selasa ya. Besoknya Rebu saya segera pulang, karena mau nggak mau, walaupun MTQ belum selesai, saya mau izin pamit pulang duluan, karena Kamis malam Jumat saya harus bertemu guru ngaji saya. Baik, akhirnya Rebu itu pulang, Kamis itu sudah sampai Surabaya. Alhamdulillah malam Jumat tidak telat. Alhamdulillah ketemu. Malam itu seperti biasa yang saya bawa adalah kitab Mukasyafatul Qulub atau kitab yang lain, waktu itu pengajian Torekot ya. Ternyata pada saat pas ngajinya kitab Mukasyafatul Qulub itu, beliau Habib Zain Al-Idrus itu meletakkan kitab itu. Dan beliau pidato bahwa pada malam ini ngaji kita ganti kitab. Kitab yang kita bahas saat ini ditaruh oleh beliau, diganti dengan kitab Nasha'ul Hidayah. Saya kaget dada saya. Loh, kok bisa? Ini kan yang diucapkan oleh Kiai Abdul Hamid Al-Habsyi kemarin. Ya, ini apa yang terjadi ini? Nah, ternyata betul, itu ngaji kitab Nasha'ul Hidayah, itu kitab yang sedang kita kaji hari ini, saat ini. Dan ternyata suatu hari kelak, nggak tahu berapa setahun atau 2 tahun kemudian, waktu saya berkesempatan berdua dengan beliau, saya matur, mohon maaf ini sudah lama saya
pendampingin saya tanyakan kepada Habib Zain, apakah Habib kenal dengan ini ya Abdullah Hamid Al-Habsyi, Habib Abdullah Hamid Al-Habsyi? Dari mana? Probolinggo. Siapa ya? Loh, berarti nggak kenal. Jadi Habib Zain tidak kenal Habib Abdullah Hamid Al-Habsyi dan Habib Abdullah Hamid tidak kenal dengan Habib Zain. Beliau tidak saling kenal dan ternyata juga zaman itu ya nggak ada telepon, nggak ada handphone kan? Telepon ya jarang sekali. Masih zaman pager gitu. Apalagi bisa handphonean. Tapi dalam waktu sekian singkat itu ya, sekian menit itu, sekian hari itu, satu hari itu, ternyata ada sinyal Allah Subhanahu wa taala kepada beliau berdua yang saya anggap sebagai ya, itu sebagai pilihan Allah Subhanahu wa taala agar saya menjadi anak yang baik. Yaitu dengan mengkaji kitab Nasuh-i Diniyah. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk memberi kepada ulama pilihan beliau ini untuk memberikan sinyal agar saya lebih rajin lagi baca kitab, khususnya kitab Nasuh-i Diniyah. Dan untuk itu difasilitasi oleh Allah SWT dengan kedua beliau itu. Jadi saya Abdullah Hamid Al-Habsyi memberitahu ini matur kepada Allah dan Allah memberikan juga itu perintah supaya ini diajari kitab Nasuh-i Diniyah. Ini wah sangat ini fenomenal bagi saya ini. Karena itu mohon maaf ini kitabnya saya isi Nasuh-i Diniyah. Ya mudah-mudahan kita semua ya saya ya panjenengan sekalian ini mendapatkan barokah dari Said Abdullah Al-Haddad selaku penulis kitab Nasuh-i Diniyah ini, juga dari Habib Zain Al-Idrus, juga dari Habib Abdullah Hamid Al-Habsyi yang telah saling berkomunikasi dalam alam malakut atau alam ruh itu supaya saya bisa ngaji seperti ini. Saya pikir itu tidak kebetulan, gimana mungkin dari ribuan kitab kok bisa kebetulan ini. Ya itu ceritanya saudara, mohon maaf ini ceritanya tidak terlalu terstruktur karena ada hawa syak, syak rindu ya, rindu kepada kedua beliau. Baik, saya lanjutkan. Lihat ma'inna qalbi seperti ini menjadikan kita menjadi teguh gitu terhadap keyakinan kita, terhadap kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi baik, itu adalah keyakinan. Fabana min hadza al yaqin annal yaqina ghayatul imani wa nihayatuhu. Maka jadilah keyakinan itu menjadi puncak keimanan dan sudah akhir dari keimanan itu ujungnya. Kalau begitu, seseorang yang iman saja tapi belum yakin itu kadang-kadang masih goyah itu. Masih nggak percaya, imannya itu kadang-kadang hilang. Jadi Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa lauku syifal ghidha'u mazdatu yaqinan. Seandainya tabir itu disingkap, maka keyakinanku tidak bertambah. Nah, seseorang kadang-kadang masih butuh suatu bukti empiris sehingga keyakinannya bertambah, keimanannya bertambah. Nah, kalau sudah begitu berarti imanannya tadinya kurang levelnya. Sehingga butuh diberi suatu treatment, maka jadi bertambah. Nah, treatment itulah yang kita sebut tadi lihat ma'inna qalbi untuk menenangkan hati. Saya ambil contoh misalnya. Kenapa saya dinilai kok mengatakan bahwa seandainya tabir disingkap antara kita misalnya dengan alam kubur. Kalau kita ke kuburan ya, mungkin mengantarkan famili yang meninggal, sahabat yang meninggal, atau mengantarkan atau kita ziarah. Itu di dalam kubur itu ada apa, kita nggak tahu. Bukan di dalam kuburan ya, tapi di alam kubur. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Mestinya di alam kubur itu ya ada dua macam itu. Bisa hufrotan min hufarin niron, bisa urodotan min riyadil jannah. Al-Kisah kalau itu hufrotan min hufarin niron. Apa yang terjadi kira-kira? Iya, disiksa. Orang yang di dalam alam kubur yang sedang kita ziarahi tadi. Kira-kira apa pendapat kita? Kalau diberi Allah Ta'ala kemampuan langsung melihat kepada itu orang tersebut yang sedang disiksa. Ya mesti merinding. Kalau udah merinding kita ingat-ingat apa dosa kita, segera kita mohonkan maaf. Berapa utang kita harus segera kita lunasi saat ini juga. Karena nggak lama lagi bisa-bisa langsung nyusul ini. Atau apa ibadah yang kurang kita segera kita sempurnakan sekarang juga. Kalau kita melakukan treatment seperti itu, berarti tadinya itu kurang yakin bahwa di dalam alam kubur itu ada hufratan min hufarin niron atau rodatan min riyadil jannah. Betul nggak itu? Nah, dengan melihat langsung bukti empiris, baru kita memperbaiki diri untuk bisa selamat. Oh, berarti tadi itu belum yakin benar. Belum. Ya percaya sih percaya. Kamu tahu nggak di kubur ada nikmat kubur? Ada. Siksa kubur? Ada. Yakin? Nah, nanti dulu. Kalau yakin, mestinya tidak perlu memperbaiki diri lagi karena sudah terbaik. Kita hari ini sudah tampil yang terbaik bagi diri kita.
Nggak bisa nambah lagi, kita sudah terbaik sini bagi diri kita. Ya, begitu. Ya bukan dalam rangka sombong, bukan. Tapi kita sudah berusaha memperbaiki sekuat tenaga nih. Ini sudah sekuat tenaga, bisa tambah lagi. Walaupun dikasih tahu ada surga di depan kita nggak bisa nambah lagi karena kita sudah maksimal ini sekarang ini. Kamu bisa nggak lebih adil lagi? Bisa. Oh berarti tadi kurang adil. Gitu. Orang kalau diberitahu bahwa kalau kamu bersifat adil maka kau akan dinaungi di mahsyar kelak. Ketika tidak ada naungan di sisi Allah kamu akan diberi naungan. Sebagai pemimpin yang adil kamu akan mendapatkan naungan itu. Oh tiba-tiba jadi ayo adil lah, aku jadi adil sekarang. Oh berarti tadi kurang adil. Gitu. Sekali lagi ini masalah keimanan yang kurang mentok. Nah, kalau sudah mentok yang disebut dengan goyah itu sudah puncaknya, ya nggak ada lagi di atasnya, maka itu menjadi yakin. Karena itu dalam hadis Rasulullah menyampaikan al-yaqinu wal imanu kulluhu. Keyakinan itu adalah iman secara totalitas. Sudah tidak ada ruang kosong lagi yang diisi dengan keraguan. Tidak ada ruang kosong yang diisi oleh makhluk. Ini hanya semata-mata semuanya diisi dengan keimanan kepada Allah. Maka itu menjadi yakin. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Wa ma nazala minas sama'i asyrafu minal yaqin. Karena itu tidak ada di dunia ini sesuatu yang diturunkan dari langit oleh Allah Ta'ala lebih mulia daripada yakin. Dan itu yakin yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Dan kalau sudah punya keyakinan ini, kafa bil yakini ghaniyun. Kamu kalau sudah punya yakin itu, wes, suge kamu, goni itu sudah nggak butuh orang lain. Ya Ghaniyu ya Hamid, itu kan kalau habis Jumatan kita berdoa, aghnini bihalalika an haramik. Ghani itu biasa diartikan kaya, tapi sesungguhnya maknanya Ghani itu tidak butuh yang lain. Aghnini bihalalika ya Allah, cukupilah saya ini sehingga tidak butuh yang lain dengan yang halal itu. Aghnini bihalalika, kayakanlah saya dengan yang halal sehingga tidak butuh yang lain. Aghnini bihalalika an haramika, sehingga sudah tidak lagi menengok kepada yang haram. Kafa bil yakini ghaniyun, maka sudah bisa disebut sebagai ghani. Ini jadi kalau kita sudah punya katakanlah gampangnya ya, kita sudah punya anak. Kalau anak kita sudah sholat, sudah punya keyakinan Islami yang teguh, sudah itu tenang orang tua santai itu. Ya kalau kurang-kurang dikit nilainya, misalnya kurang nilai kuliahnya atau pelajaran sekolahnya, udahlah, atau mungkin disuruh menyapu halaman tidak mau, nggak usah sampai marah-marah, nggak usah bingung yang lain. Yang penting dia punya keyakinan, keimanan kepada Allah yang kuat, ya sudah. Film sembahyang itu apik itu. Ini kadang-kadang terlalu berlebihan dalam menuntut sehingga emosi. Wa kafa bil yakini ghanin. Asal dia punya keyakinan, sudah bagus. Jangan kan orang lain, kita sendiri aja begitu kok. Nah, kalau belum, nah ini yang jadi problem. Harus diberesi lagi keyakinannya. Oke. Wa qala aidan alaihi salatu wasalam dalam sabda Rasulullah yang lain, sallallahu al yaqina wal afiyah. Mohonlah kepada Allah keyakinan dan keselamatan. Fa innahu ma uti ahadun ba'dal yaqini afdalu minal afiyah. Sebab tidak ada yang diberikan kepada seseorang ini yang lebih utama daripada keyakinan ba'dal yang setelah keyakinan itu lebih utama daripada afiyah. Afiyah itu keselamatan. Jadi kalau mau mohon selain keyakinan adalah keselamatan. Ya, maka yakin dan selamat. Mohon agar diberikan keyakinan dan keselamatan. Demikian. Ini tentang pentingnya keyakinan, yaitu dimensi 1. Tadi ada 3 dimensi. Kita ke dimensi 2 sekarang. Wa amma shalabatu fid dini fahiyal quwwatu fihi wasabatu alaihi wal ghiratu lahu hatta yaqula al-haqqa wa in kana murrun. Adapun tentang tegas berprinsip di dalam agama itu adalah kuat di dalam memegang prinsip. Wasabata alaihi, stabil, tenang, kokoh. Oke, tidak berubah-ubah. Kalau habis sholat kan kita di akhir itu membaca tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati saya kepada agamamu. Soalnya rentan goyang kita ini. Sebentar aja goyang sudah. Itu kapan hari sudah banyak contoh yang kita lihat hanya gara-gara pilpres saja kok goyangan itu muncul sampai bermasalah dengan Tuhan, sampai ribut dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala diprotesi misalnya, diragukan keputusannya dan seterusnya. Ini kita kadang-kadang merasa kok gampang sekali ya goyang itu muncul ya. Kalau tentang masalah yang mungkin kita tidak cocok, oke lah kita musyawarahkan, tapi jangan pernah sampai bermasalah dengan Allah Ta'ala, apalagi gegeran dengan Allah Ta'ala. Wasabata alaihi, teguh terhadap
ajaran agama kita. Wal ghiratu lahu, dan punya semangat yang sangat tinggi baginya, alias membela agama Allah. Nah, membela agama Allah ini seringkali sekarang diplesetkan bahwa membela si A, ada seseorang namanya si A misalnya, atau si B, terus mengklaim kalau kamu memang agama Allah berarti kamu harus membela aku. Wah, ini mengklaim dirinya sebagai Allah Ta'ala, hati-hati. Nah, orang-orang yang nggak punya keimanan yang kuat biasanya gampang terbohongi gitu. Sekali lagi kita pegang teguh, tegas prinsip kita dalam ajaran-ajaran Islam. Ya tentu saja kita mepet kepada para ulama ya, supaya nggak sampai keliru yang dipegang teguh itu apa. Jangan-jangan keliru nanti. Oke. Hatta yaqul haqqa wa in kana murran. Karakternya nanti indikatornya adalah dia akan berkata yang benar meskipun itu pahit. Berani berkata benar meskipun pahit. Ini pahitnya kok kurang ini. Coba saya edit sebentar ini. Pahitnya kurang. Ya memang kalau berkata benar itu biasanya ada risikonya. Dan risikonya itu pahit. Tidak semua orang bisa merasakan risiko yang nyaman kalau berkata kebenaran. Ya kadang sampai dipecat segala itu kalau sudah nggak tahu bahwa ini adalah kebatilan. Ya kita atur strategi gimana caranya supaya meskipun pahit tapi tidak sampai melukai. Oke. Yaqul haqqo wa in kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Wala yakhafu billahi laumata laim. Yang repot ternyata tidak hanya karena pahit ada risiko itu, tapi hanya semata-mata takut dicemooh orang alias dipaitu. Padahal kita ngomong pun dipaitu, gak ngomong pun dipaitu. Kita ngelakoni sesuatu dipaitu. Kita diam aja dipaitu. Ya, dicemooh orang. Ya, kita pernah dengar ceritanya Luqmanul Hakim dengan putra beliau bawa kuda seekor kuda. Tapi apa yang terjadi? Kudanya dinaiki berdua, dimarahi orang, katanya tidak punya peri kehewanan ya. Kok tega? Kudanya dinaiki oleh ayahnya saja, anaknya jalan kaki, dianggap anaknya ya, dianggap orang tuanya si ayahnya itu kok tidak punya kasihan kepada anaknya. Dinaiki anaknya, ayahnya jalan kaki, dibilang anaknya itu enggak sopan, durhaka orang tua. Akhirnya dua-duanya tidak naik, dibilang juga kok bodohnya punya kuda kok enggak dinaiki. Akhirnya kudanya yang dijunjung. Kudanya dijunjung ya tambah dicemooh orang lagi. Ngapain kuda enggak dinaiki malah dipikul. Baik, berarti kita melakukan apapun pasti akan ada yang mencemooh. Ya, monggo dianalisis sendiri. Jangankan keputusan besar, keputusan kecil aja dicemooh orang, apalagi keputusan besar. Karena itu tidak usah menjadikan pertimbangan omelan orang. Yang jadi pertimbangan adalah apakah keputusan ini baik dan benar? Sudah. Kalau sudah baik, sudah benar di mata Allah, ini sudah nggak ada kekeliruan, sudah ini dalam hal kebaikan ini pantas apa nggak pantasnya sudah, ya sudah dilakoni. Soal nanti diomeli orang itu sudah pasti. Jangankan kok manusia, Allah Ta'ala aja diomeli kok. Ya Allah, wis duhur maneh. Si tas lah. Subuh duhur. Lulu sasar. Baru aja sholat duhur udah asar. Diomeli terus. Hujan nggak hujan diomeli. Hujan deras, pagi-pagi hujan deras waktunya orang berangkat kerja hujan. Nggak ada hujan, kok kering kerontang apa nggak sakno, banyak orang punya hajat air nggak dikasih air. Allah Ta'ala dia diomeli terus. Ya, Rasulullah Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon agar saya ini tidak sampai disalahpahami oleh masyarakat, oleh umat saya. Mohon agar diberikan supaya mereka mau menerima, tidak sampai salah paham kepada saya. Ternyata jawaban Allah adalah, lu Musa, jangankan kamu, saya aja sering disalahpahami kok, apalagi kamu. Ternyata jawabannya lucu Allah Ta'ala. Ya iyalah, jangankan manusia, Tuhan sendiri yang punya pemilik, yang pemilik seluruh jagat ini yang disalahpahami kok oleh makhluk, apalagi sesama manusia. Maka Anda berada dimanapun, ya di Indonesia, di Jepang, di negara-negara lain, di rumah, di kantor, di kampus, ya pasti akan ada aja yang cemooh-cemooh itu muncul. Pasti akan ada yang muncul. Nggak usah dimikiri cemoohnya, asalkan keputusan kita sudah benar, kata Allah sudah benar dan baik, tidak melanggar etika kemanusiaan, sudah dilakoni. Begitu. Wabidzalika wasafallahu ahibba'ah fi qaulihi, dan dengan sifat inilah Allah Ta'ala
memberikan sifat kepada para pencintanya, pencinta ahabba. Apa itu? Langsung ada dilompati ya, di situ ada kata-kata yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. 2 baris terakhir itu. Ya, dia selalu berjuang di jalan Allah dan tidak takut dicela orang. Nggih. Terus enggak usah takut dipaido wong, monggo. Kita ngaji nih dipaido wong. Iya. Kita enggak ngaji ya dipaido wong. Saya mungkin kalau nggak ngaji ya mungkin dipaido wong juga. Duwe ilmu gak disebarno. Saya ngaji misalnya, oh gaya sok merasa pinter. Isono ae kok. Misalnya ini saya nggak mengambil contoh orang supaya gampang, contoh diri saya misalnya begitu. Jadi nggak usah bingung dengan paidoan wong. Kita ada waktu ngaji, mari kita ulangi lagi apa yang sudah kita pelajari sehingga bisa menancap dalam hati. Ya, ini ayat lengkapnya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Barang siapa kalau misalnya di antara kalian ada yang murtad keluar dari agama Allah, maka Allah nggak rugi. Allah bisa saja mendatangkan kaum yang lain lagi. Yang kaum itu akan mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Yang Allah akan mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, disayangi Allah. Dan mereka itu tahu nggak bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Ini kadang-kadang sesama orang yang beriman memfitnahnya luar biasa. Mengkafir-kafirkan, menghinanya, mencaci maki. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ini enggak, azillatin 'alal mu'minin, bersikap lemah lembut kepada sesama muslim, sesama mukmin terutama ya. Aizzatin 'alal kafirin, tapi orang terhadap orang yang kafir, orang yang melanggar ajaran Allah, orang yang tidak adil, orang yang bohong itu, yang tidak tahu syukur, kafir kan bisa jadi arah situ. Aizzatin, sangat tegas. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut dipaido wong. Dicela orang. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu wasi'un alim. Karunia Allah itu akan diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah Maha wasi'un alim, Maha luas pemberiannya. Alimun dan Maha mengetahui. Ini tentang ketegasan. Wa bidzalika wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqal, terkenal ketegasan itu, ini karakter yang kedua, maaf ya, dimensi kedua ya. Tadi dimensi yang ke-1 yaitu punya keyakinan yang teguh, yang kedua ketegasan. Tegas itu seringkali dibangsakan, dinisbatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu Rasulullah memang sering menyebut dalam hal ketegasan ini, contohnya adalah Sayyidina Umar. Aqwakum fi dinillahi Umar. Ini Rasulullah kalau disuruh mensifati Sayyidina Umar kayak gitu. Aqwakum fi dinillahi Umar. Saya pernah dengar hadis-hadis yang lain juga tentang keutamaan Sayyidina Umar yang pidato Rasulullah sendiri. Ini salah satunya adalah ini. Aqwakum fi dinillah Umar. Orang yang paling kuat dalam beragama adalah itu loh, Umar. Itu. Di mana kuatnya itu? Qauluhul haq. Ucapannya itu hak. Ya banyak sekali syariat-syariat Islam ini yang munculnya itu dari usulan Sayyidina Umar. Dan bahkan termasuk awalnya itu adalah inisiatif Sayyidina Umar gitu. Nah, termasuk di surat Al-Hujurat ada tentang tirai bagi istrinya Rasulullah, itu usulan pertama Sayyidina Umar. Dan kita juga hanya tarawih bisa 20 rakaat ini, itu ikhtirnya Sayyidina Umar. Sebelumnya enggak ada. Sayyidina Abu Bakar masih seperti zaman Rasulullah. Kalau bisa enggak usah ditampilkan sholat tarawih itu. Nah, kalau zaman Rasulullah sholat tarawih memang enggak ditampilkan. Kenapa? Karena rentan ada wahyu yang akan datang turun menjadi kewajiban baru. Nah, kalau sampai Rasulullah tadi sudah mohon kepada Allah 50 rakaat diringkas menjadi 50 waktu menjadi 5 waktu, sekarang kok seperti menantang menambah jumlah rakaat. Nah, itu kalau sampai ada wahyu turun, ini Rasulullah SAW masih hidup ya, terus memberitahu bahwa kalau Ramadan sholatlah 20 rakaat. Nah, ini saya berat. Ini yang bertentangan antara sekian rakaat dan sekian rakaat untuk tarawih ini ya nggak mesti ngelakoni tarawih juga soalnya. Karena emang berat tarawih, apalagi yang berada di negara-negara maju, tarawih ijenan, nggak ada konjoy. Akhirnya nggak semangat kalau di kampung-kampung ini, apalagi ada yang aba-aba ya ada kernetnya ini.
Lalu salat tarawih jami'atul rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ono karnete suweneng. Jadi bisa melaksanakan tarawih dengan penuh semangat. Kalau di negara-negara maju, saya ingat dulu itu ya, mbak sopo tarawih jenan. Bentar lagi ngantuk. Ini kadang-kadang nggak ada perdebatan tentang jumlah rakaat ya. Karena memang jarang yang ngelakoni. Ya akhir-akhir ini. Baik. Tadi saya sampai di Sayyidina Umar ya, karena Sayyidina Umar yang menginisiasi. Dipastikan aja berapa ya, 20 ya, 20 rakaat. Itu Sayyidina Umar yang pertama kali menginisiasi, dan akhirnya Sayyidina Utsman mengatakan bahwa Allah menawwir qabra Umar kama nawwara masajidana, kama nawwarahu masajidan. Jadi Allah terangkanlah alam kuburnya Sayyidina Umar sebagaimana dia menjadikan terang masjid kami saat ini. Karena dengan adanya 20 rakaat, wah semangat semua ini umat Islam. Tidak ada satupun sahabat yang protes, dan semua sahabat setuju, cocok sama sahabat, dan dibatasi ya 20 rakaat itu. Ini kejadian zaman Sayyidina Umar bin Khattab dan diteruskan sampai sekarang oleh para ulama dan seluruh umat Islam di dunia, termasuk di Masjidil Haram ya. Qauluhul haq wa ma lahu bin nasi min shadiq. Cuma memang kalau orang yang teguh terhadap hal hak ini nggak terlalu banyak teman. Ya, emang kita menyadari kecenderungan manusia itu kadang-kadang karena ingin melanggar untuk menuruti hawa nafsunya, maka dilakukan pelanggaran terhadap aturan. Maka memang kalau orang yang teguh biasanya tidak terlalu banyak teman. Waqad kana radhiyallahu an min aslabil mu'minin fi dinillah. Sayyidina Umar termasuk sahabat yang paling tegas di dalam menjalankan perintah Allah. Wa asyaddahum akhdan bihi fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi. Dan ketegasan itu muncul meskipun untuk dirinya sendiri. Apalagi memang diceritakan waktu itu putra beliau kejadian, Abdullah bin Umar ya, pernah panggil, ceritanya panjang lah, terhadap diri beliau sendiri, terhadap keluarga beliau sendiri pun tegas. Juga kepada orang lain. Kita juga pernah mendengar kan, gubernurnya Mesir waktu itu masih dalam zamannya Sayyidina Umar bikin keputusan menggusur rumah seseorang, ternyata Yahudi orang itu, demi perluasan masjid. Ternyata Sayyidina Umar yang protes, nggak setuju. Jadi orang itu datang ke Madinah, tanya, dilala ketemu Sayyidina Umar langsung. Padahal Sayyidina Umar waktu itu lagi di bawah pohon, lagi istirahat. Tahu nggak rumahnya Umar di mana? Aku itu Umar, kaget ya. Lucu juga itu orang itu. Nggak tanya-tanya rumah Umar di mana. Ternyata Sayyidina Umar tanya, apa yang terjadi? Dari Mesir ini saya laporan, gubernur sampean loh, bikin keputusan gini loh. Maka Sayyidina Umar langsung ambil tulang garis seret gitu. Itu wis nggak usah ngomong apa-apa, kasihkan aja ini dari Umar nih, kepada gubernurmu. Ya ternyata setelah mendapat tulang itu langsung, rumahnya Yahudi ini kembalikan, dibangun lagi, jangan digusir. Kaget Yahudinya, kok bisa begitu? Ya ini kan dikasih tahu lah Sayyidina Umar, kamu harus berlaku lurus seperti garis lurus ini, jangan sampai berbelok, kamu harus adil seperti garis lurus yang aku gambar di tulang ini. Kalau enggak, kamu akan jadi tulang belulang ini juga, yaitu ya akan dihukum. Baik, ini kejadian zaman Sayyidina Umar, betapa beliau tegas terhadap peraturan hak Allah yang diberikan kepada manusia, haknya manusia dan haknya seluruh alam ini. Wa asyadum akhdan fi haqqi nafsihi, terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain, tegas haknya. Hatta suratil amsal tudribu bihi fi adlihi, sehingga dalam keadilannya sangat nampak. Wa amru bil ma'rufi, dalam hal mengajak orang berbuat baik, wa nahyi wa 'anil munkar, dan dalam rangka mencegah kemungkaran. Wa qiyamahu bil haqqi 'al qarib wal ba'id, dan ketegasan beliau ini dirasakan baik oleh kawan maupun oleh lawan. Radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhai beliau anhu wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, dan semoga Allah meridhai seluruh sahabat. Dimensi kedua sudah selesai, ketegasan. Dimensi ketiga sekarang. Saya umpamakan seperti jari ini aja ya. Ini dimensi 1, 2, 3. Dimensi ketiga adalah kelembutan. Wa ammariqatu al mu'minin, adapun berhati lembut kepada sesama mukmin, orang yang beriman, fa ayyakuna rahiman bihim musyfiqan alaihim. Yaitu seseorang harus melengkapi dirinya dengan sifat belas kasihan dan sayang terhadap kaum mukminin. Karakter ini adalah karakter yang asyraful akhlak. Dzalika min asyrafil akhlak. Akhlak yang paling mulia. Wa afdhalul khisali, itu budi pekerti yang paling luhur. Wa bihi wasafallahu rasulahu, dengan inilah
kelembutan inilah Rasulullah diberikan sifat. Dalam surat At-Taubah ayat 128, ayat terakhir ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, utusan, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Jadi Rasulullah itu tidak beda dengan orang lain. Tampilannya pun sama. Pakaian Rasulullah itu ya pakaian yang dipakai oleh orang-orang di sekitar beliau, yaitu orang-orang Quraisy. Ya, jadi nggak bedo-bedoin. Jadi monggo kalau Anda berada di negara mana mau pakai pakaian dari orang itu, monggo. Itu ada di suku mana, pakailah pakaian dari suku itu, monggo. Dan itu kalau di tempat kita sendiri, biasanya orang pakai gini, ya kita pakai itu. Nggak apa-apa. Nggak usah tampil sendiri, beda sendiri, eksklusif, sehingga beda dengan orang lain. Kalau Rasulullah itu pakainya begitu, bahasanya begitu, makanannya begitu, karena itu makanan yang dipuji oleh Rasulullah ya kurma, karena di sana ya kurma yang dimakan orang. Minuman yang enak ya susu, ya itu susu dipuji oleh Rasulullah. Pengobatan bekam ya zaman dulu katanya bekam, ya bekam itu dipuji oleh Rasulullah dan sebagainya. Kalau sekarang sudah ada operasi sinar laser ya silakan juga menggunakan fasilitas-fasilitas yang terkini. Jadi kalau misalnya agak berbeda, Rasulullah begini dulu, ya emang di situ waktu itu begitu. Dan Rasulullah itu min anfusikum, itu dari kalangan mereka sendiri. Jadi kalau tampilnya Rasulullah itu adalah eksklusif, nanti bukan min anfusikum seperti orang lain. Ini sopo iki. Tapi kalau min anfusikum, nah ini wongi dewi gitu. Itu karakter pertama, azizun alaihi ma anittum. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Yang kita rasakan hari ini, kita semua berjuang nih. Ada yang berjuang dalam rangka kuliah, ada yang berjuang dalam rangka bekerja, ada yang masih berjuang masih sekolah, ini semua perjuangan. Ada yang berjuang demi rumah tangga, ini anak, itu adalah perjuangan. Dan perjuangan kita ini oleh Rasulullah itu disaksikan. Dan Rasulullah simpati terhadap perjuangan kita. Karena amalan kita ini ditunjukkan kepada Rasulullah selalu. Ini ada mekanisme seperti itu. Apa yang kita lakukan ini, rekapnya, lognya itu view-kan, ditunjukkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah ikut berdoa untuk kita. Anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau juga amat sangat harisun, tuh kepingin sekali ya, alaikum bil mu'minin, kalian itu menjadi orang-orang yang punya karakter sebagai orang beriman. Terus Rasulullah juga raufun dan rohimun. Raufun itu dan rohim itu belas kasihan, lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi semuanya karakter yang ada di sini nih sering kita baca, dan untuk itu bisa dengan mudah kita ikuti. Jadi bagi yang merasa bahwa Rasulullah itu orang yang galak, orang yang kasar, yang terpatahkan oleh surat At-Taubah ini. Kadang-kadang saking kasarnya kepada orang ini, lalu dia mencap dirinya itu seperti Rasulullah. Wah, tangah lamun ini. Ngarang ini. Rasulullah nggak begitu. Rasulullah raufur rahim. Baik, ini dimensi ketiga kita simpulkan, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu la yarhamuhur rahman wa man lam yarham lam yurham la yurham. Orang-orang yang mengasihani, yang punya belas kasihan, akan dikasihani oleh Sang Maha Pengasih. Dan orang-orang yang tidak kasihan, tidak mengasihani, maka dia tidak dikasihani oleh Allah. Jadi yang biasa berdoa, ya Arhamar Rahimin, irhamna, wahai Sang Maha Pengasih, kasihanilah kami. Sebelum kita ngomong begitu, coba dicek dulu. Sampean ke orang lain tuh punya belas kasihan atau tidak? Punya, aman. Yes, mau kayak gitu, pantas. Tapi kalau ternyata terhadap orang lain tegaan, tidak gampang belas kasihan, kalau bisa jangan baca itu dulu. Apa? Mental, nggak bisa tembus. Ya, sama seperti hadis yang satunya lagi disebut wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala menolong orang yang gemar menolong orang lain. Sampean gemar menolong orang lain? Gemar. Oh yes. Dongo. Bahkan nggak dongo nggak apa-apa, ditolong oleh Allah. Nanti setiap kesulitan akan diberikan pertolongan. Tapi kalau sampean nggak biasa bantu orang sekesulitan apapun dibiarkan, nggak diawangi, nggak dibantuin. Walaupun doamu, ya Allah, Allahumma Rabbana, ya Allah tolonglah kami, nggak tembus. Ada dinding di situ yang menghalanginya. Nggak tembus. Memang Allah maha mengabulkan doa hambanya. Tapi
Allah Ta'ala memasang SKB tadi, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kamu minta kasih sayang, ada syarat nih yang harus kamu penuhi, yaitu la yarham, la yurham. Wa man la yarham, la yurham. Orang yang tidak punya rasa belas kasihan tidak akan dikasihani. Maka ketentuan ini harus diberesi dulu sehingga harus menjadi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Baiklah, kepada siapapun kita terapkan rasa belas kasihan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bikathrati salatin wala siyamin bal bisalamati suduri wa sakhawatin nufusi war rahmati bikulli muslim. Sesungguhnya ada wali abdal di dunia ini, Rasulullah menyampaikan la yadkhuluna al-jannah. Mereka itu kalau masuk surga, itu bukan masuk surga karena banyaknya salat dan banyaknya puasa. Akan tapi mereka masuk surga dikarenakan salamati sudur. Hatinya itu safe. Hati safe itu apa ya? Bersih dari sifat perangai buruk. Sifat dendam nggak ada, sifat marah nggak ada, sifat licik nggak ada. Itu namanya hatinya bersih. Sakhawatin nufus dan murah hati. Murah hati loman, gampang memberi. Meskipun terhadap orang yang pelit, tetap gampang memberi. Sakhawatin nufus, loman. Warahmatu bil bikulli muslimin. Dan rasa belas kasihan terhadap setiap muslim. Di sini diperjelas oleh Said Abdullah Al-Haddad supaya nggak sampai ada kesalahpahaman. Kultu, menurut saya, wala yufhamu min hadza abdal annal abdal laysu bi mukatsirina minas sholati wasyami. Jangan dibalik ya, nanti jangan-jangan dipikir bahwa wali abdal itu gak sembahyang, gak poso. Kadang-kadang ada yang itu loh wali itu, tapi gak tahu sembahyang ya wali ini. Belum tentu, belum tentu. Saya masih ingat zaman dulu itu Gus Dur dibilang tidak pernah sholat, tidak pernah Jumatan. Lah Gus Dur itu kalau Jumatan misalnya masuk masjid, ya bisa roboh masjidnya itu bisa orang nggak jadi Jumatan, semua rebutan salaman. Karena itu teman-teman saya sering cerita bahwa Gus Dur kalau sholat Jumat ya bawa mobil, di dalam mobil langsung mobilnya itu mepet ke masjidnya ya sholat di dalam mobil. Soalnya kalau turun ya ribuan orang bisa, tapi fitnahnya orang nggak pernah sembahyang, nggak pernah. Ya itu fitnah ya, biarin aja. Itu kita doakan sembuh. Lais bimukasirina minas sholati wasyami. Balkanu mukasirina minhuma wa min ghairima minal amali sholah. Wali abdal itu tetap sembahyang, banyak malah sholatnya itu, puasa, tetap puasa, dan bahkan banyak puasanya itu, dan juga amal-amal lain tetap banyak. Walakin hadhil awsafi allati wasafahum biha, ini sorry di copy karena putus di situ ceritanya, kita lihat di sini. Walakin hadhil awsafi allati wasafahum biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qaddamathum ila Allah wa qurbatuhum ilaihi li fadliha wa asyrafiha aktsara min ghairiha min baqiti a'malihim as-salihati li'anna min a'mal qulubi wa usafa as-sarair. Wa usafi min as-sarair. Bahwa memang beliau-beliau itu ya banyak salat, banyak puasa dan banyak amalan-amalan lain. Hanya saja sifat mulia yang disifatkan Rasulullah itu lebih dahulu mendekatkan mereka kepada Allah SWT. Sehingga mereka memperoleh keutamaan di sisi Allah. Nah, karena sebab keutamaan sifat ini dinilai lebih mulia daripada amal soleh lainnya. Nah, jadi sifat ini timbul dari amalan hati, amal qulub, dan amal qulub itu lebih utama daripada amal jawari. Amalan hati itu lebih utama. Wa usafis sarairi, dan menjadi sifat batinnya seseorang. Punya karakter yang baik, amalan hatinya itu baik. Amalan hati ikhlas, memaafkan, murah hati, dermawan. Itu adalah amalan-amalan hati. Kalau begitu, amalan-amalan yang di hati ini juga dimiliki oleh para ulama tadi, sehingga sholat, puasa, dan amalan lainnya itu dimagnify, dibesarkan, diamplify, langsung dilipat gandakan, sehingga menjadi amalan yang pahalanya luar biasa. Sehingga beliau dikasihani Allah Ta'ala, dimasukkan surga. Baik, saya akan simpulkan bahwa ternyata ada ruang 3 dimensi karakter terbaik seorang muslim itu, yaitu 3 dimensi itu. Pertama, dimensi bersih dalam berkeyakinan. Keimanan kepada Allah SWT sudah mencapai puncak keyakinan dan tidak ada unsur lain, bersih, tidak dicampuri oleh hal lainnya. Masih ada hal lainnya itu misalnya karena jabatan, karena duit, karena pangkat, karena 7 turunan tadi supaya bisa save, sehingga rela dia mengaduk-aduk, mengacaukan, mengadu domba umat Islam, mengadu domba sesama elemen bangsa. Wes, kotor itu, yes. Yakin kepada Allahnya rusak itu. Saya pernah nyontohkan yang gampang aja ya, jangan sampai yang dur-dur. Orang tua
Kalau sudah ditanyai begini, nek wis tuwa, nek gak melok anak, melok sopo? Nek gak ngenger nang anak, ngenger nang sopo? Ya ngenger nang anak. Itu juga masih belum bersih itu. Harus dibersihkan. Ngenger itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Kalau kita masih ada sandungan-sandungan sedikit itu, monggo kita bersihkan keyakinan kita. Jadikan fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, wis tenang aku saiki. Wis duwe jabatan sing ini, sing ini. Akhirnya kehilangan permohonan kepada Allah. Belokkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Nah, enggak ada yang wah, awakku sehat. Sekarang yang orang meninggal itu banyak itu yang rajin olahraga malah itu banyak yang meninggal juga. Jadi enggak ada hubungannya. Cuman kok sukses, wah aku pinter. Enggak mesti. Baik. Langsung dikoneksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimensi kedua adalah tegas dalam berprinsip. Tegas menyampaikan prinsip kebenaran tanpa takut dicela oleh siapapun. Gak wedi dipaido wong. Berdiri tegak membela kebenaran itu di hadapan kawan maupun lawan, terhadap saudara sendiri, terhadap orang jauh, terhadap orang lain. Tetap sama, tetap membela kebenaran. Yang hak yang mana itu yang dipilih. Dimensi ketiga, lembut dalam bergaul. Lembut penuh kasih sayang dalam bergaul dengan siapapun. Hatinya bersih dari sifat buruk, maka dia selalu bermurah hati, welas asih ya, dan penuh belas kasihan kepada orang lain. Ya, mohon maaf, ini kadang-kadang 3 ini kuat hanya di bagian 1 saja, 2 nggak kuat. Nanti kalau bersih dalam keyakinan, wah keyakinannya luar biasa kepada Allah. Tapi gak tegas dalam berprinsip, gampang ditawar. Tapi gak lembut terhadap orang lain, ngurang-nguringan. Kadang-kadang punya tegas dalam prinsip, wah tegasnya luar biasa kalau punya prinsip. Tapi ternyata ya itu punya masalah di kelembutannya, punya masalah dalam keimanannya. Ini, tapi yang paling banyak biasanya punya 2. Yo iman, yo tegas, tapi kuasarnya minta ampun. Cacian cemoohnya, omelannya, bahasanya kotor. Ini kadang-kadang punya 2 itu tapi gak punya 1. Atau yang punya tegas, wah luar biasa, lembut, tapi pelin-pelan. Keyakinan kepada Allah aja nggak punya. Ya ini kadang-kadang dari 3 dimensi ini hanya 2 yang kuat. Yang kebanyakan begitu. Karena itu kita sendiri yang mengabsen diri kita sendiri. Terus nggak usah mengabsen orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang meneliti introspeksi dirinya sendiri sampai nggak sempat mencari-cari kesalahan orang lain. Beruntunglah orang yang mencari-cari kesalahan dirinya sendiri sampai tidak sempat mencari kesalahan orang lain. Monggo dicari diri kita. 3 dimensi ini yang belum kuat yang mana? Ayo ditambahi kekuatannya. Apalagi ada yang jatuh nggak? Ada ini, saya jatuh di bagian kelembutan ini. Saya ngomong seringkali menyakiti hati orang lain, nyakiti perasaan. Mungkin ngomong sama istri, nyakiti perasaan istri. Wah, ngomong mesti istrinya marah atau suaminya marah. Oh, seperti ini. Atau ngomong meremehkan orang. Itu berarti harus dibenerin lagi. Begitu pula dalam berprinsip. Ya kalau masih nyentuh apa istilahnya itu ya, harta duniawi ya, itu biasanya KPK yang datang. Tapi kadang-kadang tidak semua bisa terendus oleh KPK. KPK sendiri membatasi hanya 1 miliar ya. Ke bawah itu sudah nggak terendus itu. Nah, tapi tetap aja Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka tegas dalam berprinsip ini perlu ditandani lagi. Ini bukan hak saya kok saya ambil. Kadang-kadang ini Pak dikasih. Ini duit apa ini? Duit apa ini? Harus cek dulu. Ini hadiah Pak, karena Bapak telah ini dan keputusan ini sangat penting bagi kita karena itu ini adalah duit dan sebentar. Berhubungan maupun tidak berhubungan dengan tugas saya. Tidak diperkenankan menerima sesuatu imbalan. Ya kecuali memang gajinya, kalau memang gajinya ya nggak apa-apa, malah harus itu karena gaji. Tapi kalau menerima hadiah dalam hubungannya dengan tugas, baik langsung maupun tak langsung, nah bukan tidak ada hubungannya, tapi ada hubungannya ya. Ada hubungannya dengan tugas, langsung maupun tak langsung tidak boleh menerima ya. Monggo, ini tegas dalam prinsip ini dijalankan betul, sungguh-sungguh. Ini kata-kata yang tegasnya ini oke, tapi gitulah dua-duanya. Baik, 3-tiganya sekarang kita coba teliti dalam berprinsip, dalam berkeyakinan dan dalam bergaul ini. Mudah-mudahan 3-tiganya dapat kita tunaikan dengan baik.
Demikian, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan amanat ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan mubarakan thayyiban wa waladan salihan wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri 'arsyihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.